Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan presentasi mengenai pendidikan peradaban. Sebelum masuk ke presentasi pendidikan peradaban, saya nukil sebuah sajak karya W.S. Rendra dari Sajak Anak Muda, Pejambon, Jakarta, 23 Juni 1977. Potret pembangunan dalam puisi. Dasar keadilan di dalam pergaulan, serta pengetahuan akan kelakuan manusia sebagai kelompok atau sebagai pribadi, tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji dan diuji. Kenyataan di dunia menjadi remang-remang. Gejala-gejala yang muncul lalu lalang tidak bisa kita hubung-hubungkan. Kita marah pada diri sendiri. Kita sebal terhadap masa depan. Lalu akhirnya menikmati masa bodoh dan santai. Di dalam kegagapan, kita hanya bisa membeli dan memakai tanpa bisa mencipta. Kita tidak bisa memimpin, tetapi hanya bisa berkuasa. Persis seperti bapak-bapak kita. Pendidikan negeri ini berkiblat ke barat. Di sana anak-anak memang disiapkan untuk menjadi alat dari industri. Dan industri mereka berjalan tanpa henti. Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi. Dan birokrasi menjadi berlebihan tanpa kegunaan. Menjadi benalu di dahan. Gelap. Pandanganku gelap. Pendidikan tidak memberikan pencerahan. Latihan-latihan tidak memberi pekerjaan. Gelap. Keluh kesahku gelap. Orang yang hidup di dalam pengangguran. Dari cuplikan puisi tersebut yang sudah dibuat sejak tahun 1977. Ternyata memang jelas menggambarkan bahwa kita masih ada beberapa masalah dalam pendidikan. Karena itu ya kami mencoba untuk mengenalkan sudut pandang, cara pandang baru tentang pendidikan. Seperti telah diuraikan di awal tentang presentasi sudut pandang, jadi memang dibutuhkan keterbukaan kita untuk mau membuka wawasan lebih luas lagi, membaca sejarah, urutan kronologisnya seperti apa sehingga akhirnya seperti ini. Dan itu memang sudah digambarkan dari dulu juga oleh salah satu seniman kita, itu W.S. Rendra. Dan supaya lebih singkat, kita akan coba lanjut pada bahasan tentang pendidikan peradaban. Pendidikan peradaban. Jangan lupa kita mundur tentang dua orang yang berebut sudut pandang. Satu bilang 6, satu bilang 9. Kemudian juga bahwa untuk melihat kebenaran itu minimal 3 sudut pandang. Dalam pendidikan peradaban ini
setelah tadi diawali oleh puisi dari W.S. Rendra, saya mengutip dari Al-Hatabi. Beliau menyampaikan bahwa setiap anak dilahirkan menurut fitrahnya, yaitu bertabiat lurus dan berperilaku selalu siap menerima kebenaran. Jika ia dibiarkan begitu saja, niscaya fitrah itu akan tetap tumbuh, karena kebenaran agama itu didukung oleh akal. Dalam hal ini, banyak orang yang melenceng karena terpengaruh oleh buruknya taklid dan rusaknya lingkungan. Jadi buruknya taklid itu jadi doktrin. Kita mengikut saja apa yang dikatakan orang tanpa mempelajari ulang, membaca ulang, membandingkan dengan pemikiran lain. Jadi hanya satu orang saja, kutus individu, jadi hanya percaya satu orang, sehingga akhirnya jadi taklid bahwa yang pemikirannya adalah paling benar dan yang lain adalah salah. Jadi akan seperti itu jadinya. Adapun masalah rusaknya lingkungan ya sudah tentu kita alami sekarang ya. Dari mulai lingkungan alam itu sendiri dengan adanya perubahan iklim, kemudian lingkungan sosial di mana banyak hal sekarang menjadi penyakit sosial hingga kriminalitas yang tinggi. Jadi seperti itu. Sekiranya selamat dari taklid dan lingkungan yang buruk, niscaya dia tidak memiliki keyakinan kecuali keyakinan Islam. Jadi ketika kita dapat menjaga dari taklid dan rusaknya lingkungan di sekitar kita, maka yang akan tetap hadir pada diri anak adalah tetap fitrah. Jadi itu kutipan dari Al-Hatabi yang coba diangkat untuk membahas pendidikan peradaban ini. Nah, pendidikan peradaban ini jadi kita lihat tuh dari pendidikan. Pendidikan itu harus dilihat dalam sebuah cara pandang dalam spektrum yang lebih luas. Jadi tetap seperti sudut pandang harus luas dan utuh. Jadi ketika kita bicara kronologi sejarah, semakin jauh kita melihat, semakin panjang rentetan kronologis yang kita lihat, maka semakin utuh. Setelah lebih besar daripada sekedar persekolahan. Jadi pendidikan itu bukan hanya persekolahan atau schooling, pengajaran atau teaching, dan pengasuhan saja atau parenting. Jadi cara pandang yang sempit tentang pendidikan akan berakibat salah persepsi dan salah penyikapan. Sebagaimana banyak orang tua dan pendidik akhirnya berkutat pada kebingungan dan kelelahan serta keputusasaan akibat terjebak dalam arus pendidikan yang tidak sejati. Jadi kutipan pendidikan ini diambil dari buku Hari Santosya, Fitrah Based Education, halaman 25 gitu. Jadi pendidikan peradaban ini pengantarnya seperti itu. Lalu peradaban sebetulnya, peradab dan gitu ya. Adab itu norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Jadi awal adab itu dari aturan agama yang dimana norma tersebut dipergunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, antar kaum, dan sudah pasti juga antar makhluk gitu ya. Jadi sebutan orang beradab sehingga berarti bahwa orang yang itu mengetahui aturan tentang adab atau sopan santun yang dilakukan dalam agama Islam. Jadi awalnya kalau kita bicara adab, ya bicara tentang agama, dan Islam tentunya yang bicara tentang adab. Namun dalam perkembangannya kata beradab dan tidak beradab dikaitkan dengan kesopanan secara umum dan tidak khusus digabungkan dalam agama Islam. Jadi akhirnya lebih luas lagi ya yang namanya adab itu. Tidak hanya dari Islam tapi juga secara umum itu. Jadi kalau dilihat di kamus ya, menurut atas secara etimologi, secara bahasa, ada berasal dari bahasa Arab, adaba yu'adibu, yang berarti mendidik atau pendidikan. Jadi tadi pendidikan, peradaban, jadi sama artinya ya, mendidik. Dan tadi dijelaskan juga bahwa
bukan hanya schooling gitu kan, bukan hanya sekolah, bukan hanya pengajaran teaching, dan bukan hanya pengasuhan gitu ya, parenting. Nah, jadi adab dan Wikipedia bahasa Indonesia Ensiklopedia itu adalah seperti itu. Kemudian tadi per, adab, dan an, ya, awalan per dan akhiran an. Jadi peradaban itu sebetulnya apa gitu. Jadi kita tahu pendidikan, peradaban. Kalau bisa lebih lanjut dilihat nanti di ciri dan wujudnya dalam antropologi ya, ada di Tirto ID itu di web. Secara umum sebetulnya peradaban itu memiliki arti puncak-puncak kebudayaan. Jadi kalau di antropologi itu ya, budayaan itu terbentuknya dari ritme, pola kebiasaan sehari-hari yang berulang, rutinitas. Ketika itu diulang, akhirnya lama-lama menjadi adat, menjadi karakter, menjadi sifat. Kemudian diturunkan kepada generasi berikutnya menjadi budaya atau kebudayaan. Jadi puncak-puncak kebudayaan itu menjadi peradaban dari proses tadi gitu ya. Dari proses ritme, pola bisa berulang, rutinitas menjadi adat, karakter, sifat, hingga turunkan kepada generasi berikutnya menjadi budaya atau kebudayaan. Nah, jadi di sini peradaban itu dapat dibentuk melalui proses pengulangan dan pendidikan. Tinggal landasan dasar apa yang akan dipakai serta diaplikasikan dalam proses tersebut. Jika mau beradab, sudah tentu harus berlandaskan norma atau aturan mengenai sopan santun yang berlandaskan agama. Jadi tadi di awal tentang awalan per dan akhiran an dengan kata dasar adab, jadi peradaban gitu kan, bahwa tetap sopan santun, norma seperti itu ya. Dan yang lebih utama adalah sudah tentu dari tauhid gitu ya, mengesahkan Tuhan gitu, Allah Subhanahu wa taala, dan akhlakul karimah, jadi akhlak itu jadi sifat yang baik gitu ya. Sudah tentu sifat yang baik kan menjadi beradab. Jadi ketika kita bicara keadaan sekarang, kadang saya suka berbeda dengan teman-teman gitu. Kalau saya lebih bicara sekarang itu adalah puncak kebudayaan materialisme, kebendaan, puncak kebudayaan kebendaan, bukan peradaban. Karena tidak ramah lingkungan kalau dilihat dari sudut pandang kenyataan kejadian sekarang ini ya, saat ini di mana ada perubahan iklim. Kalau peradaban sudah tentu dia harus ramah lingkungan. Nah, yang sekarang itu tidak ramah lingkungan. Kenapa dibilang tidak ramah lingkungan? Karena ya perubahan iklim terjadi karena ada proses industri, yang mana industri ini menghasilkan benda materialisme, yang nanti material ini bukan hanya menghasilkan, mengolah, mengekstraksi, mengeksploitasi bahan-bahan untuk dibentuk menjadi sesuatu produk yang nantinya dijual. Sehingga dari industri, dari benda menjadi industri gitu kan, diolah menjadi produk, dijual menjadi ekonomi, perputaran ekonomi yang nanti dari situ menjadi konsumerisme, jadi kebiasaan untuk selalu membeli produk, barang-barang. Dan dari konsumerisme menjadi individualisme, hanya memikirkan diri sendiri saja, tidak peduli barang itu ternyata merusak lingkungan gitu kan, atau sistemnya eksploitasi terhadap buruh misalnya, atau terhadap ya lingkungan itu sendiri, seperti yang banyak terjadi sekarang. Jadi ya itu hal-hal itu yang memang ini nyambung dengan presentasi tentang sudut pandang. Ketika kita punya sudut pandang yang lebih luas, lebih lebar, melihat sejarah, maka kita akan tidak hanya berpikir untuk kebaikan diri sendiri, tidak egois, tidak individualis, tapi juga apa yang kita lakukan harus baik untuk diri
dan untuk seluruh alam. Kalau di Islam ada istilahnya rahmatan lil alamin itu ya. Jadi baik untuk seluruh alam. Jadi mungkin itu penjelasan tentang peradaban dan puncak kebudayaan zaman sekarang ini ya. Jadi pendidikan peradaban dan tambahannya itu tentang apa sih peradaban dan kebudayaan dalam zaman sekarang. Nah, patokannya sebetulnya hanya ini saja. Jadi, kebutuhan atau keinginan. Jadi kalau keinginan itu hawa nafsu gitu ya. Want or need gitu. Kalau need kebutuhan sudah pasti dia memang dibutuhkan oleh kita. Tapi keinginan itu want belum tentu sebetulnya. Itu hanya bisa jadi karena hawa nafsu gitu. Kalau bicaranya kebutuhan ya sudah tentu bicaranya makan, minum, tempat tinggal, pakaian gitu kan. Itu yang kebutuhan inti. Sedangkan keinginan ya banyak hal gitu. Tadi ketika bicara tadi industri, banyak produk, akhirnya konsumerisme. Jadi materialisme, konsumerisme, dan akhirnya individualisme. Jadi seperti itu. Nah, kalau di sini kenapa kita bicaranya tentang kebutuhan atau keinginan itu? Hawa nafsu ada di surat Al-Jasiyah itu ya, ayat 23. Di sini, adakah kamu melihat orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya? Jadi Tuhannya itu hawa nafsu, keinginan, dan membiarkan sesat padanya Allah. Jadi ketika kita sudah menuhankan hawa nafsu, maka kita akan semakin disesatkan, dibiarkan disesat atas pengetahuan. Jadi ditutup, dan dia menutup atas pendengarannya. Jadi pengetahuannya terbatas, pendengarannya ditutup, tidak mau lagi peduli. Dan yang lebih berat adalah hatinya, dan dia menjadikan atas penglihatannya tutupan. Jadi pendengaran, penglihatan, dan hati ditutup gitu ya. Maka siapakah memberi petunjuk kepadanya? Jika sudah demikian, itu berat untuk bisa mendapatkan petunjuk gitu ya. Dari sesudah Allah, apakah maka tidak kamu ingat mengambil pelajaran? Jadi seperti itu. Ketika sudah ditutup, ya bagaimana peringatan bisa kita ambil hikmah gitu. Kita bisa menangkap lagi gejala atau kejadian, situasi yang ada di sekitar kita, punya rasa simpati, bahkan empati gitu ya. Jadi sangat berat gitu ya. Jadi kalau bicaranya nanti nyambung tadi ke materialisme, konsumerisme, individualisme, seperti itu. Karena ya titik awalnya hanya ini sebetulnya. Jadi untuk kita menjadi patokan supaya tetap beradab tadi, selain norma gitu kan, agama, sopan santun, ya tadi ini, itu kebutuhan atau keinginan. Setiap akan melakukan segala sesuatu kita pertimbangannya selalu itu, ini tuh kebutuhan atau keinginan ya gitu. Nah, hal itu yang jadi pertimbangan. Nah, jadi di Jasiyah tadi bahwa hawahu itu ya, hawa nafsunya. Jadi itu di Al-Quran akar kata ini ditemukan 38 kali dalam 5 bentuk gitu ya. Jadi ahwa, astahwa, hawiyah, huwa, hawai itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 bentuk gitu ya. Seperti itu. Kemudian, nah, kenapa tadi bicara tentang industri, sejarah industri, dan hingga akhirnya individualisme. Jadi masih di buku Hari Santosa ini di halaman 60 itu ada satu bahasan menarik gitu ya. Jadi foto di sebelah adalah potret buram dari sistem pendidikan yang tidak mengakar dan tidak mampu memandirikan warga. Sejak 2 atau 3 generasi pendidikan telah mencerabut
begitu banyak kekayaan kearifan lokal, sehingga lahirlah generasi lemah yang hanya mampu menengadahkan tangan, menunggu bantuan pemerintah, tidak mampu membangun desanya dan menyerahkan hidupnya pada kebaikan pusat kekuasaan. Padahal ciri peradaban adalah kemandirian dan keberlanjutan dalam segala hal. Jadi Hari Santosa menyoroti bahwa kalau misalnya pendidikan peradaban itu dia harus bisa membuat kita menjadi mandiri, dan kemandirian ini memiliki keberlanjutan. Ya sudah pasti harus ramah lingkungan kalau kita bicara keberlanjutan gitu ya. Mengapa anak-anak yang bersekolah selama 1 atau 2 generasi di desa tidak mampu membangun jembatan sendiri dengan sumber daya lokalnya sendiri? Beberapa puluh kilometer dari desa ini ada desa indigenous atau desa yang masih asli gitu ya, masih ramah lingkungan, masih sederhana, yang mampu membangun jembatan dari akar kayu, bambu dan sebagainya, padahal mereka tidak bersekolah. Nah, jadi sangat kontras gitu ketika anak yang sekolah udah bergenerasi tapi ya tergantung gitu, bahkan tidak bisa memperbaiki sendiri si jembatan. Karena jembatan itu untuk mereka pergi ke sekolah gitu. Sedangkan di desa yang lain yang anak-anak tidak sekolah itu bisa bikin jembatan dari bahan-bahan yang ada. Jadi kalau lebih lanjutnya makanya disebutnya ini tragedi dari sekolah modern gitu ya. Kalau yang di bawahnya adalah dari Manis Jane, Schooling the World, jadi menyekolahkan dunia. Jadi kalau sekolah selama itu sebenarnya membangun peradaban, civilization, atau malah menghancurkan itu. Kalau tadi lihat di atas ya sudah tentu jadinya yang malah menghancurkan gitu ya. Karena tidak ada kemandirian dan tidak ramah lingkungan gitu. Jadi kalau dari Manis Jane bahwa satu dari tragedi sekolah modern itu katanya jadi merenggut orang-orang dari alam dan mengunci mereka dalam ruangan selama 8 jam setiap harinya. Dan saya pikir ini merupakan suatu kerusakan gitu ya, yang dilakukan kepada kita, dan nantinya kita akan mengenal generasi sekarang, dari sekarang, dan melihat ke belakang, dan jadi ada pertanyaan gitu, kenapa generasi sekarang ini seperti ini gitu, kok bisa jadi ada generasi seperti ini gitu. Jadi ada ya, kalau di sudut pandang kita bicara tentang melihat sejarah, jadi karena ada sekolah seperti ini sekarang 8 jam setiap hari di ruangan, jadi bukan di alam. Kemudian generasinya nanti sudah lulus sekolah dan kita akan melihat jadi loh kok ada orang-orang kayak gini ya, ada generasi kayak gini gitu, yang berbeda ya. Kalau di atas tadi tragedi dari sekolah modern ya jelas bahwa mereka sekolah tapi tidak bisa buat jembatan itu, seperti itu. Jadi hal itu mungkin yang dicoba nih. Jadi salah satu tragedi besar dari sekolah modern adalah telah mencerabut manusia keluar dari alam, gitu kan. Betul, dan mengunci mereka di ruang kelas selama 8 jam sehari. Saya pikir inilah kerusakan mendalam yang dilakukan terhadap kita. Kita akan mengenali generasi-generasi dari masa sekarang dan kemudian kita akan melihat
kembali pada masa depan dan berkata, bagaimana mungkin kita telah melakukan hal semacam ini kepada manusia. Ya, jadi seperti itu. Mungkin gambarannya ketika kita berbicara sistem pendidikan yang tidak mengacu pada peradaban. Jadi bukan pendidikan peradaban. Kalau tadi di awal oleh W.S. Renda juga digambarkan sebagai sekolah yang mencetak orang untuk ikut industri. Padahal ya tadi dijelaskan bahwa industri ternyata membawa kita pada saat ini dalam sebuah bencana global yang disebut perubahan iklim. Nah, jadi ini tadi yang mengabaikan potret kearifan lokal atau dari alam itu ya. Tadi jadi cerita itu tuh di sini cerita tentang foto di sebelah adalah foto desa-desa yang disebut terbelakang. Jadi orang-orang yang sekolah menyebutnya terbelakang. Tidak bersekolah dan tidak modern katanya. Jadi, nah ini lagi satu perbedaan kacamata modern. Ketika kita bicara dari kebendaan, materialisme, orang kan lihat wah sekarang modern. Gitu. Tapi ketika kita bicara dari ramah lingkungan, dari kemandirian dan keberlanjutan, kalau di sini kita tidak modern. Kita justru adalah penurunan, gitu. Mengalami penurunan, generasi yang mengalami penurunan karena kita merusak alam. Ya kalau Jane Goodall bilang kita merusak rumah kita sendiri, tempat tinggal kita sendiri. Jadi pada berpikir yang aneh ketika kita membangun puncak kebudayaan, kebendaan, maka kita sebetulnya sedang menghancurkan rumah kita sendiri. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kenyataannya mereka bisa membangun jembatan hidupnya sendiri dengan kearifan lokal dan sumber daya lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Inilah sungguhnya esensi peradaban. Jadi seperti itu. Setiap desa-desa murni atau suku memiliki pengetahuan dan kearifan serta cara belajar dan mewariskannya. Jadi itu sebetulnya sekolah yang hakiki gitu ya. Sekolah pendidikan peradaban. Pengetahuan tidak terbatas pada ilmu pengetahuan atau sains saja. Masyarakat manusia di seluruh dunia telah mengembangkan himpunan pengalaman yang kaya beserta penjelasan yang berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, kalau di bahasa pendidikan sekarang ada istilahnya muatan lokal gitu. Jadi sebetulnya karena memang pengetahuan di kita itu turun temurunnya hanya secara tradisi lisan gitu. Akhirnya ya jadi banyak pengetahuan dari pengalaman para leluhur kita yang hilang, dan itu yang akhirnya jadi dianggap bahwa si pengetahuan itu tidak ada gitu, ilmunya tidak ada. Dan kadang juga yang menjadi berat adalah si pengetahuan leluhur kita dianggap itu mistis, itu tahayul gitu ya. Karena memang sebetulnya dari pengalaman keseharian di lingkungan tertentu, jadi tidak bisa dijelaskan gitu ya, bahwa ini sebetulnya karena ada kelembaban udara, ada intensitas cahaya seperti ini gitu kan, ada angin seperti ini, lagi musimnya musim ini. Jadi tidak bisa gitu si siklus geokimianya dijelaskan ya, jadi akhirnya disebutnya sebagai tahayul gitu, sebagai mistis. Padahal itu sebuah ilmu juga, sebuah pengetahuan juga, sains. Nah, kemudian ini adalah sistem pengetahuan lain yang saat ini sering disebut sebagai pengetahuan ekologi tradisional atau pengetahuan adat atau lokal. Mereka mencakup rangkaian canggih dari informasi, pemahaman dan penafsiran yang memandu masyarakat manusia di seluruh dunia dalam interaksi tak terhitung mereka dengan lingkungan di bidang pertanian dan peternakan, berburu, memancing dan mengumpulkan, berjuang melawan penyakit dan cedera, penanaman dan penjelasan tentang fenomena alam, dan strategi untuk mengatasi lingkungan yang fluktuatif atau tidak menentu. Jadi sumbernya dari Nakashima Depot, L dan
Bridgewater gitu ya, tapping into the world wisdom. Jadi ya itu gitu, bahwa sebetulnya para leluhur kita itu sudah lebih modern kalau dari kacamata ramah lingkungan ya. Jadi baik lagi, kacamata apa yang akan dipakai. Kalau kacamata materialisme, kebendaan, ya sudah tentu mereka akan dilihat sederhana, dilihat miskin, bahkan dilihat terbelakang. Padahal kalau dari kacamata ramah lingkungan, kemandirian dan keberlanjutan, mereka lebih modern. Kita ini terjebak dalam budaya instan gitu ya, serba cepat pengennya. Begitu sistem yang membangun budaya instan ini runtuh, maka kita tidak bisa apa-apa. Jadi itu kelemahannya. Tadi digambarkan ketika anak-anak sekolah tidak bisa buat jembatan, seperti itu ya. Kurang lebih tentang pendidikan peradaban. Nah, jadi untuk pendidikan peradaban ditutup dan dikukuhkan oleh Noam Chomsky gitu ya. Jadi pendidikan masif itu dirancang untuk mengubah petani merdeka gitu. Tadi bicara tentang masyarakat yang mandiri atau bahkan berdaulat pangan ramah lingkungan menjadi penurut sebagai alat pasif produksi atau industri. Itu tujuan utamanya. Jangan berpikir orang tidak tahu itu, tapi ya sebetulnya semua orang juga tahu itu terjadi gitu ya. Mereka itu tahu dan mereka berpelang melawannya sebetulnya. Jadi ada banyak yang resistensi, yang bertahan terhadap pendidikan masif untuk alasan itu. Dan itu juga dipahami oleh kaum elit yang melakukan industri gitu ya. Jadi ada tetap berjalan sampai sekarang pendidikan alternatif istilahnya kalau sekarang ya. Padahal sebenarnya mengembalikan lagi si hakikat pendidikan kepada tujuan awalnya. Kemudian Emerson juga, kemudian kata Noam Chomsky pernah berkata sesuatu tentang cara kita mendidik mereka untuk menjaga mereka dari leher kita. Maksudnya jadi supaya ya kaum elit tetap jadi kaum elit gitu kan. Dan yang di bawahnya tetap menjadi buruh gitu. Bahkan ya lebih parahnya perbudakan. Perbudakan terselubung karena memang sistem yang dipakainya adalah dibalut oleh sistem ekonomi gitu ya. Kalau yang berkembang ya kapitalisme gitu ya, sistem kapitalisme yang dilontarkan oleh Adam Smith dulu ya ketika bicara tentang bahwa sebetulnya ada invisible hand, trickle down effect. Jadi akan ada tetesan-tetesan kemakmuran yang diberikan kepada orang yang di bawahnya. Padahal kalau dibalikan ke hadis itu jelas bahwa anak Adam, keturunan Adam itu tidak akan pernah puas katanya. Ketika dia beri satu bukit akan meminta bukit berikutnya. Jadi ya itu yang terjadi sekarang gitu ya. Jika Anda tidak mendidik mereka dengan apa yang kita sebut pendidikan, jadi ini versi dari elit, mereka akan mengambil kendali. Jadi revolusi kalau ini ya. Tadi revolusinya industri, kalau ini revolusi Prancis mungkin yang akan terjadi ya. Di mana kaum buruh, kaum petani dan buruh dengan kaum menengah melakukan revolusi terhadap pemerintahan gitu ya, terhadap kerajaan yang dianggap terlalu zolim, terlalu opresif, menekan gitu ya, perbudakan mungkin. Jadi akhirnya seperti itu menjadi apa yang Alexander Hamilton sebut binatang besar, yaitu kumpulan manusia gitu. Jadi ya banyak ahli sebetulnya yang sudah juga berbicara itu tentang perlunya kita untuk berpikir ulang tentang pendidikan ya, tentang menanggapi kejadian saat ini. Jadi salah satu
usaha kami yang mengenalkan tentang pendidikan fitrah ini untuk peradaban gitu ya, menjadi sebuah perjuangan yang mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan, kelurusan hati, keikhlasan dan kesabaran untuk menjalankannya. Jadi itu dulu mungkin gambaran tentang pendidikan peradaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.